発砲を強化する。お兄ちゃん、そんなんじゃ戦場じゃ生きていけないよ。ケンジ、足手まといにはならねえからよ。俺の前でカッコつけてんじゃねえぞ。Toshiro adalah mantan pasukan khusus yang mendapat julukan The Ghost karena kemampuan yang dimilikinya satu level di atas dua sahabatnya yang bernama Kenji dan Abyss. Ia mengkhianati komandannya yang bernama Phantom, dan keluar dari kesatuannya secara sepihak karena Phantom masih saja menculik para bocil untuk dijadikan mesin pembunuh, dan salah satunya adalah ponakan Toshiro bernama Sachi. Dalam pelariannya tersebut Toshiro membawa kabur ponakannya sehingga Phantom menjadikan Toshiro sebagai target utama yang harus dilenyapkan. Phantom menculik para bocil untuk dibesarkan sebagai asasin militer, seperti halnya Toshiro dan dua sahabatnya. Karena telah mengkhianati atasannya, Toshiro langsung dikeluarkan dari unit pasukan khusus. Sejak saat itu, Toshiro mengasingkan diri di sebuah kota kecil bersama Sachi dan Kenji sebagai warga sipil pada umumnya. Untuk menjalani kehidupan normal, Toshiro bekerja sebagai pelayan Indomaret. Sedangkan Kenji yang waktu itu membantu menyelamatkan Toshiro saat bertugas di Afghanistan, harus berakhir di rumah sakit dalam keadaan buta dan lumpuh. Sementara Abyss masih tetap di kesatuan bersama Phantom. Hanya saja, tingkah barbarnya yang hanya menginginkan kebebasan dan kehancuran tak bisa dikendalikan oleh Phantom. Ia tak segan-segan menghabisi anak buahnya sendiri yang menurunnya hanya menjadi beban dalam tugas. Hal itu dapat dilihat saat sesi latihan penangkapan Toshiro beberapa tahun lalu, di mana Abyss yang berperan sebagai The Ghost Toshiro malah menghabisi rekan satu tim beserta instrukturnya tanpa rasa bersalah. Ghost は接近戦のプロフェッショナル。一人では勝てないものとする。ゴーストを仮想敵としたら高速制圧訓練を開始する。状況開始。作戦は部隊を最小単位に向け、複数方向から同時に仕掛けろ。風動かない。応答しろ、ゴースト。マルヒド、クリア。マルジ、了。B 地点1名ダウン。実状況、大量に上弾。ガルス、コマンダー。訓練中止。Meskipun Toshiro dan Abyss memiliki banyak kesamaan dalam bertarung, tapi tujuan hidup mereka berdua sangatlah berbanding terbalik. Ibaratnya, Toshiro adalah cahaya sedangkan Abyss adalah kegelapan yang menginginkan kebebasan dan kehancuran, dan hanya Kenji lah yang sejalan dengan Toshiro. Setiap hari Toshiro harus mengkonsumsi obat penenang untuk melupakan ingatan masa lalunya sebagai pembunuh yang kerap kali menghantuinya tidur malamnya. Namun kali ini, obat tersebut tak bisa lagi membantunya tidur. Ia lantas kembali ke dokter psikiaternya meminta obat penenang dosis tinggi. Sang dokter tak keberatan dan mengiyakan permintaan Toshiro. Sebelum meninggalkan klinik, Toshiro bercerita kalau setiap malam ia masih saja bermimpi menghabisi banyak orang. Ketika terbangun, ia masih mencium bau darah dan merasakan insting membunuh. Dokter yang mengira bahwa semua cerita Toshiro sejak pertama kali menjadi pasiennya hanyalah mimpi, mencoba menenangkan Toshiro dengan keahliannya sebagai seorang dokter psikiater.
ちょっと想像してみましょうか。私があなたを撃とうとしたら。撃ってみてください。Keesokan harinya, lagi-lagi Toshiro bersikap aneh saat melayani kostumernya. Tak lama kemudian, dua pelanggan lain tiba-tiba datang merampok Toshiro. Karena tak ingin mengotori tangannya dengan darah, ia dengan santai memberikan uang hasil penjualan lalu menggantinya dengan uang pribadinya sendiri. Kita beralih ke Sachi yang kini berusia 8 tahun. Sachi tak memiliki teman yang seumuran dengannya. Sehari-hari, ia hanya bermain di pantai atau bermain dengan Toshiro dan pemilik kedai bernama Suno. Hari itu Sachi mendatangi Indomaret tempat pamannya bekerja. Namun ia tak menemukan pamannya. Setelah memperbaiki lampu, mereka berdua makan siang di kedai milik Suno. Suno yang memang tak mengetahui identitas Toshiro memperlihatkan keahliannya dalam melempar shuriken. Kemudian, Toshiro mengajak Sachi mengunjungi Kenji di rumah sakit. Dalam perjalanan pulang, Toshiro dan Kenji sama-sama merasakan adanya kehadiran musuh yang mengincar nyawa Toshiro. Toshiro lantas meminta Sachi pulang lebih dulu dengan alasan akan mengambil barang yang tertinggal di toko. Dan tiba-tiba, dari kejauhan terlihat Abyss menyaksikan aksi tersebut. Sebenarnya Toshiro menyadari kehadiran Abyss. Namun ia memilih mengabaikannya sembari berjalan menjauh dari tempat itu. Di sisi lain, dua pria random dalam lift dengan pedenya menggoda seorang asasin wanita bernama Shizuka. Dan sudah bisa ditebak resiko apa yang akan mereka hadapi. Kembali ke Sachi. Ketika sedang menunggu pamannya, Pantom tiba-tiba berada di sana. Beruntungnya ia tak melakukan hal-hal yang mengancam nyawa Sachi. Sesaat kemudian Toshiro akhirnya tiba. Belum diketahui apakah ia mengetahui Pantom mulai mendekati Sachi atau justru sebaliknya ia sedang memantau pergerakan Pantom. Di restoran, Pantom meminta Casper menghubungi Abyss. Sebenarnya Casper tidak setuju atasannya mengirim Abyss karena mereka sadar betul, Abyss tak hanya akan menghabisi lawan ataupun kawan. Tapi bagi Pantom, hanya Abyss yang mampu mengimbangi kemampuan Toshiro. Sebanyak apapun pasukan yang ia kerahkan belum tentu bisa membunuh Toshiro. Mereka dikirim hanya untuk menguras tenaga Toshiro agar Abyss bisa menghabisi Toshiro dengan mudah. Ketika hendak meninggalkan kedai, pelayan yang berniat menagih harus berakhir secara tragis.
Keesokan malamnya Toshiro yang sedang makan malam di kedai Pak Suno, lihat berita tewasnya seorang pelayan yang dihabisi Casper. Ia kemudian menitipkan Sachi pada Suno sementara waktu. Dalam perjalanan, para asasin kembali menghadangnya. Yang ternyata, itu adalah anak buah Pantom yang ditugaskan memburu Toshiro. Sayangnya pasukan yang kirimnya gagal menyelesaikan misi. Toshiro yang tak ingin nyawa Sachi dalam bahaya, memutuskan kembali ke toko mengambil barang-barang yang akan dimodifikasi menjadi senjata. Namun lagi-lagi, ia didatangi para asasin. Setelah itu Toshiro menggunakan sumpit tersebut untuk makan malam. Dua anak buah Kenji bernama Max dan Masaru menghampirinya. Toshiro yang sudah mengenal Max menanyakan tentang Masaru yang ternyata masih Noubie. Namun Max meyakinkan Toshiro kalau Masaru bisa diandalkan dan tidak akan menjadi beban meskipun ini adalah misi pertamanya dari Tuan Kenji. Max juga berkata sudah membersihkan lorong tempat Toshiro menghabisi anak buah Pantom atas perintah Kenji. Toshiro lantas menyerahkan peralatan tersebut dan meminta tolong mereka berdua sekalian membersihkan mayat yang ada di toko. Tak ingin membuat Sachi khawatir, Toshiro mengabarinya kalau malam ini Sachi menginap di rumah Pak Suno. Belum sempat menutup telepon, Shizuka langsung menyerangnya secara tiba-tiba. Dari sana ia bergegas menemui Kenji di rumah sakit, mengucapkan terima kasih atas bantuannya sekaligus berpamitan dan menitipkan Sachi jika ia tak berhasil selamat. Kenji lantas memberikan senjata andalannya kepada Toshiro. Kenji menawarkan diri ikut bersamanya. Kenji memohon pada sahabatnya agar mau melibatkan dirinya dalam misi menghancurkan organisasi Pantom, karena ia sadar, dua anak buahnya yang tersisa tak akan mampu menghadapi pasukan Pantom. Kenji meyakinkan bahwa dirinya masih bisa bertarung meskipun dalam keadaan lumpuh dan buta. Ia sampai memohon pada Toshiro karena tak ingin mati sia-sia di atas kursi roda. Ia berjanji tak akan membebani Toshiro. Pada dasarnya, Toshiro memang mengakui keahlian yang dimiliki Kenji bukan kaleng-kaleng, sebab ia memiliki insting yang kuat dan mampu mencium bau darah para asasin layaknya seorang shinobi. Akan tetapi, Toshiro menolak keinginan Kenji karena tak ingin Kenji terluka lebih lagi demi dirinya. Dan juga, Sachi akan lebih aman di tangan Kenji jika terjadi sesuatu padanya. Kenji, 足手まといにはならねえからよ。俺の前でカッコつけてんじゃねえぞ。戦って死にてんだよ。連れてけよ。Setelah kepergiannya, Max dan Masaru menemui Kenji. Masaru merasa heran kenapa Kenji begitu kekeh ingin membantu Toshiro padahal keadaannya saat ini karena menolong Toshiro. Kenji terlihat marah mendengar ucapan tersebut. Ia menegaskan mereka untuk membantu Toshiro menghabisi Pantom.
Di sisi lain, Abyss menghubungi Pentom. Ia memperingatkan atasannya untuk tidak menyentuh Toshiro dan menghalangi jalannya karena Toshiro adalah mangsaku, ucap Abyss sembari memutuskan telepon. Kembali ke Max dan Masaru, di mana Max menceritakan permusuhan antara Pentom dan Toshiro. Ketika Pentom mengetahui tempat persembunyian Toshiro, ia berniat menuntaskan balas dendamnya. Ia bahkan datang memantau secara langsung misi pembunuhan Toshiro. Selain hubungan persahabatan Kenji dan Toshiro, Max tak begitu mengetahui apa alasan Kenji mati-matian membantu Toshiro. Karena baginya itu tidaklah penting. Yang utama baginya saat ini adalah melaksanakan perintah Kenji melindungi Toshiro. Singkat waktu, Toshiro akhirnya tiba. Masaru langsung menyerahkan senjata modifnya ke Toshiro. Sesaat kemudian, Suno mengabari Toshiro kalau dirinya kehilangan Sachi. Dengan santainya Toshiro berkata bahwa Sachi sedang bersamanya. Max dan Masaru sempat kebingungan mendengar jawaban Toshiro pada Suno karena Sachi tidak bersama mereka. Yang ternyata, itu bagian dari rencana Toshiro. Ia sengaja membiarkan Sachi diculik agar mereka bisa mengetahui markas rahasia Pentom. Keesokan paginya, misi penyelamatan Sachi dimulai. Toshiro menjelaskan kemungkinan besar pasukan yang akan dikerahkan Pentom adalah satu kompi sebelah kanan dan satu peleton sebelah kiri. Dan itu belum termasuk pasukan cadangan. Sebagai seorang veteran, Max sadar mereka akan menghadapi satu kompi pasukan yang berjumlah 80 orang, dan satu peleton yang berjumlah 30 orang. Melihat ekspresi Masaru, Toshiro menegaskan bahwa tujuan kita ke sini bukan untuk diburu tapi memburu. Ia berkata akan menangani satu kompi seorang diri dan akan segera menyusul mereka menghadapi satu peleton. Seketika itu juga, semangat Masaru langsung bangkit. Di sisi lain, anak buah Pentom telah menyadari kehadiran Toshiro. Hanya saja mereka belum melihat adanya pergerakan. Sebagai antisipasi menghadapi lawan berkode Ghost, para sniper diperintahkan tetap siaga, sebab tujuan Pentom sebenarnya bukan untuk bertarung melawan Toshiro tetapi eksekusi di tempat. Sepertinya si Toshiro dan Max ini belajar bergerilya dari para pejuang Indonesia saat melawan penjajah. Toshiro sengaja mengeluarkan suara tembakan untuk mengalihkan pasukan musuh. Namun Pentom mengingatkan anak buahnya kalau itu hanya pengalihan semata. Yang tanpa Pentom sadari, Abyss sudah berada di sana menghabisi timnya sendiri karena sudah berani mengganggu rencananya yang ingin berduel sampai mokat dengan mantan sahabatnya.
Kita beralih ke Max. Point Bravo 敵と交戦中。ポイントブラボー予備投入。Ia memerintahkan Masaru berpencar, namun hal itu justru membuat Masaru kehilangan nyawa karena harus berhadapan dengan Casper. Sebagai anak didik pentom, kemampuan bela diri Casper tak bisa diremehkan walaupun usianya masih remaja. Bahkan Masaru bukanlah lawan yang seimbang bagi Casper. Di tempat lain, Max dengan mudah menghabisi musuh-musuhnya. Setelah itu, ia segera mencari Masaru. Singkat waktu, Casper akhirnya berhadapan dengan Toshiro. Melihat lawannya hanya seorang bocil amatiran, Toshiro melawannya dengan tangan kosong yang membuat Casper merasa diremehkan. Dan benar saja, Casper yang kewalahan menghadapi Toshiro langsung mengaktifkan bom di tubuhnya. Sayangnya, tidak terjadi apa-apa. Kecepatan tangan Toshiro mampu menonaktifkan bom tersebut dengan sekejap. Mengetahui Masaru sudah tewas, Toshiro meminta Max masuk terlebih dahulu mencari keberadaan Sachi, sementara dirinya akan membereskan sisa pasukan yang masih berada di luar. Banyaknya pasukan yang tersisa, membuat Toshiro kelelahan. Ia pun mengeluarkan senjata pemberian Kenji. Abyss tiba-tiba menampakkan batang hidungnya di hadapan Toshiro. Namun lagi-lagi, Toshiro mengacuhkannya. Ia dan Max menghabisi para prajurit hingga akhirnya bertemu Sachi. Karena urusannya dengan pentom dan Abyss belum selesai, Toshiro menitipkan Sachi pada Max dan Kenji. Sachi menolak pergi bersama Max karena takut pamannya tidak akan kembali.
せえな。サチ、ごめんな。サチ、愛してる。Pada akhirnya, kedua pasukan khusus ini berhadapan. Bersama-sama, mereka berdua menghabisi prajurit yang tersisa. Di sini terlihat jelas, gaya bertarung mereka berdua benar-benar sama persis. Serangan demi serangan dilakukan dengan sangat hati-hati, tidak seperti saat menghadapi kavaleri biasa. Untuk mengurangi kecepatan Toshiro, Ebi sengaja menggunakan laser agar bisa memperlambat gerakan Toshiro. Setelah itu, ia kembali menghubungi Sachi. Belum selesai bicara, Pantom tiba-tiba muncul di hadapannya. Dengan pedenya, Pantom berkata bahwa ia menculik Sachi hanya untuk memancing Toshiro ke markasnya. Padahal sudah jelas kalau Toshiro lah yang sengaja mengirim Sachi. Pantom lantas mengeluarkan hipnotisnya untuk menghabisi Toshiro. Sayangnya, Toshiro yang mengalami luka di pertarungan-pertarungan sebelumnya dan sempat terkena tebasan Pantom di bagian leher akhirnya tumbang tak bernyawa. Sachi, gomen, Tosan. Kyou wa neta furi dekisou ne. Sebulan setelah kematian Toshiro, Sachi yang ditemani Max mengubur buku cerita pemberian Toshiro bersama kenangan indahnya bersama sang paman. Namun ternyata, Toshiro yang masih hidup selalu mengawasi Sachi dari kejauhan. Dan, tamat.